البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, kemarin kita mengambil 10 jenis dalil yang menunjukkan tentang sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala atau sifat fauqiyah. Apa saja? Dimulai yang pertama, inda Ghazi. Apa? Nah, ini yang sedang kita bahas, yaitu penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tinggi dari sisi zatnya. Karena masalah inilah yang diingkari oleh ahlul bidah. Kemarin kita membahas 10 dalil. Ya, baru kita ambil 10 jenis dalil. Apa saja? Yang pertama apa? Baik, di antara dalilnya itu penegasan tentang urujnya sesuatu, yaitu naiknya sesuatu pada Allah. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Yang lainnya apa? Apa Umar? Naam. Taib at-tasrih bil fauqiyah makrunan bi adati min. Taib penegasan, naam, penetapan tinggi bagi Allah yang digandengkan dengan min. Seperti pada ayat yakhafuna rabbahum min fawqihim. Ini disebutkan pertama kali ikhwan dalam kitab, kenapa? Apa Umar? Nah, karena yang seperti ini tidak ada kemungkinan lain. Nah, menunjukkan secara pasti bahwasanya yang dimaksud adalah ketinggian Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhannya, termasuk fauqiyatul zat, ketinggian zat yang tidak bisa ditakwil ini. Nah, yang lainnya apakah Syekh? Nah, penyebutan fauqiyah Allah tanpa ada min, itu fauqiyah secara mutlak. Wa huwal qahiru fawqa ibadi. Jadi walaupun masih bisa ditakwil ini, tapi apa? Pada asalnya suatu nas, nah kita jalankan sesuai zahirnya, tidak boleh ditakwil kecuali dengan qarinah. Yang lainnya apa? Setelah tasrih bisu'ud ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Yang lainnya Ukasyah. Penegasan tentang dinaikkannya sebagian makhluk pada Allah. Apa contohnya? Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Taib, dinaikkan atau diangkatnya Isa. Yang lainnya apa? Abdurrahman? Penegasan tentang turunnya kitab dari sisi Allah. Taib, kitab turun dari sisi Allah, menunjukkan Allah itu di atas. Banyak sekali ayat, tanzilun min hakimin hamid, dan seterusnya. Yang lainnya Abdul Aziz. At-tasrih bil uluwil mutlaq, contohnya wa huwal aliyul azim, semua penetapan nama al-ali bagi Allah. Baik, yang lainnya Ibrar.
Sudah. Jenis yang lainnya apa, Hudzaifah? Maksudnya penegasan tentang pengkhususan sebagian makhluk, bahwasanya makhluk tersebut di sisi Allah dan bahwasanya sebagiannya lebih dekat dari sebagian yang lain pada Allah. Contohnya walahu man fis samawati wa man fil ardh walahu man fis samawati wal ardh wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun. Di sini dibedakan man lahu dan man 'indah. Taib, man 'indah ada kekhususan. Taib. Berikutnya Ismail. Penegasan bahwasanya Allah itu fis sama. Taib. Dalilnya wa huwa alladzi fis sama'i ilahun. Ada yang asrah. Nah, aamintum man fis sama. Taib. Aamintum man fis sama. Di sini ada dua kemungkinan makna tentang fis sama. Apa dan apa? Fi bermakna ala atau as-sama bermakna ulu. Taib. Yang ke-10 Abarin. Penegasan tentang penetapan sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala. Semua dalil istiwa menunjukkan dalil ulu. Contohnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Taib. Yang ke-11 Iqbal. Belum. Baik, kita baca sekarang. Qala al-Imam Ibnu Abil Izz rahimahullahu taala al-hadi asyar. At-tasrihu bi raf'il 'aidi ila Allah taala. Ka qoulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innallaha yastahyi min 'abdihi idza rafa'a ilaihi yadayhi an yaruddahuma sifra." Baik. Penegasan tentang diangkatnya tangan-tangan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa mereka. Sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yastahyi malu dari hambanya ketika si hamba tadi mengangkat kedua tangannya kepada Allah, kemudian dikembalikan kedua tangan tersebut dalam keadaan kosong, tidak dikabulkan doanya. Hadits ini khanifillah, hadits yang masyhur datang dari sederetan para sahabat. Di antaranya yang paling masyhur dari Salman Al-Farisi, juga datang dari Jabir bin Abdullah dan Anas bin Malik serta Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Taib. Adapun hadis Salman datang secara marfu' dan mauquf. Secara marfu' dan mauquf. Dan riwayat yang mauquf sahih. Taib. Sedangkan riwayat yang marfu' padanya kelemahan. Dan memang kalau diperhatikan dari sisi perawi-perawinya, bahwasanya riwayat mauquf itu perawi-perawinya lebih banyak dan lebih kuat hafalannya. Oleh karena itulah dalam kondisi seperti ini dirajihkan riwayat yang mauquf. Walaupun demikian, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, wa hadza la yadur, kata beliau ketika
menjelaskan dalam kitab Bayan Talbis Jahmiyah. Ini tidak bermadarat. Kenapa? Li'annahu idza kana mauqufan ala Salman famithlu hadzal kalam la yuqalu illa tauqifan. Naam, tidak bermasalah. Sebab seandainya itu pun mauquf pada Salman, perkataan yang seperti ini tidak dikatakan kecuali apa? Tauqifan, yaitu mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penetapan sifat yastahi, sifat haya bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, adapun hadis Jabir, ikhwan, dikeluarkan oleh Abu Ya'la dan yang lainnya, padanya na'am perawi yang dhaif, akan tetapi yasrah li syawahid, bisa digunakan sebagai penguat. Demikian pula untuk riwayat hadis Anas, dhaif, ada kedhaifan, tapi dalam syawahid juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Cuman untuk hadis Ibnu Umar ini dhaifnya parah, karena ada perawi yang matruk, sehingga yang bisa digunakan sebagai penguat hadis Anas dan hadis Abdullah bin hadis apa tadi? Jabir. Nah, dari pengumpulan semua jalan ini, maka wallahu taala alam untuk hadis innallaha yastahyi min 'abdihi idza rafa'a ilaihi yadayhi an yaruddahuma sifra. Nah, derajatnya hasan li ghairi. Hasan li ghairi. Baik. Padanya juga penetapan ikhwan bahwasanya di antara sebab terkabulkannya doa adalah mengangkat kedua tangan ketika memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala wal qawlu bi anna al-'uluwa qiblatud du'a'i faqat batilun bid darurati wal fitrati wa hada yajiduhu min nafsihi na'am kullu da'in kama ya'ti insyaallah ta'ala. Baik. Nah, untuk pendalilan yang ke-11 ini maksudnya ikhwan, penegasan bahwasanya tangan itu diangkat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya mengangkat tangan berarti memohon kepada zat yang di apa? Yang di atas, jelas. Yang di atas, ikhwan. Bahkan hati pun ketika memohon, meminta, maka mengarahnya ke atas, ya tidak? Hati itu mengarah ke atas, minta kepada zat yang di atas. Nah, oleh karena itulah dikatakan di sini wal qaul, adapun orang yang mengatakan bahwasanya ulu, ketinggian itu hanyalah kiblat doa saja. Ini pendapat ahli kalam, ikhwan. Ketika membantah hadis ini, mereka mengatakan tidak melazimkan bahwasanya ketika mengangkat tangan itu Allah itu di atas. Kenapa? Karena ketinggian itu atau atas itu hanyalah kiblat untuk doa. Nah, ini katanya. Maka pendapat yang mengatakan bahwasanya atas itu hanya sekadar kiblat doa, ini adalah perkataan yang batilun bid darurati wal fitrah. Sesuatu yang batil berdasarkan darurah, sesuatu yang darurat, yaitu satu yang pasti dan berdasarkan fitrah. Wa hadza yajiduhu min nafsihi kullu da'in, dan yang demikian ini setiap orang yang berdoa akan mendapati pada dirinya bahwasanya jiwanya itu mengarah ke atas ketika berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana akan datang insyaallah penjelasannya dalam munadharah dengan Juwaini. Atsani asyar at-tasrihu bi nuzulihi kulla lailatin ila samai dunya. Penegasan tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala setiap malam ke langit dunia. Wa nuzulul ma'qulu 'inda jami'il umami innama yakunu min 'uluwin ila suflin. Dan yang namanya turun yang dipahami di sisi keseluruhan umat, itu namanya turun adalah apa? Dari atas ke bawah, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di atas. Walaupun tidak melazimkan turunnya Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah kemudian apa? Rendah. Tapi di sini penetapan nuzul menunjukkan Allah itu di atas.
Ats-tsalits asyar, dalil yang ke-13. Al-isyaratu ilaihi hissan ilal ulu. Adanya penunjukan kepada Allah secara his, yaitu dengan isyarat. Naam, dengan isyarat tangan menunjuk ke arah atas. Naam, adanya isyarat dengan apa? Tangan menunjuk ke arah atas. Kama asyara ilaihi man huwa a'lamu bi rabbih wa bima yajibu lahu wa yamtani'u alaihi min jami'il bashar. Sebagaimana telah mengisyaratkan pada Allah Subhanahu wa taala yang demikian itu orang yang paling mengetahui tentang Rabb-Nya dan paling mengetahui tentang perkara yang wajib bagi Allah dan yang terlarang bagi Allah dari keseluruhan manusia. Siapa itu? Siapa yang dimaksud ini? Umam? Orang yang paling berilmu tentang Allah dan paling mengetahui tentang hal yang wajib bagi Allah dan yang terlarang bagi Allah, yang tidak mungkin untuk disematkan pada Allah. Siapa itu? Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang paling berilmu tentang Allah dari kalangan makhluk. Nah, beliau mengisyaratkan, ikhwan, lamma kana bil majma'il a'zam alladhi lam yajtami' li ahadin mithluh fil yaumil a'zam fil makanil a'zam. Tatkala beliau mengisyaratkan, nah, dalam perkumpulan yang paling besar pada saat itu, yang tidak terkumpul untuk seorang pun yang semisalnya pada saat itu di hari yang paling agung, nah, yaitu hari Arafah, di hari Jum'ah, hari yang paling utama dalam sepekan, juga paling utama dalam setahun, di antara hari yang paling utama. Fil makanil a'zam, ya, di tempat yang paling utama juga, tempat yang agung, yaitu di padang Arafah. Qala lahum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada mereka semua, antum mas'uluna anni famada antum qaidun. Kalian itu akan ditanya tentangku, terus apa yang akan kalian katakan? Qalu, mereka mengatakan, yaitu para sahabat, nashhadu annaka qad ballaghta, na'am, wa addaita wa nasahta. Naim, kami bersaksi bahwasanya engkau telah menyampaikan, qad ballaghta, wa addaita, dan telah menunaikan, wa nasahta, dan telah menasihati. Tayyib. Naam. Riwayat ini, ikhwan, untuk tambahan wa addaita wa nasahta, ini ada dalam Sahih Muslim. Tayyib. Tayyib. Hadhihi ziyadah laisa fi Muslim walakin min nafsi tariq. Nah, lafaz wa addaita wa nasahta. Adapun keseluruhan hadis asalnya dalam Sahih Muslim tentang kisah haji wada dalam hadis Jabir yang panjang. Cuman riwayat wa addaita wa nasahta ini tidak ada dalam Sahih Muslim, tapi datang dari riwayat yang lain yang sama, ikhwan, dengan jalan yang ada dalam Sahih Muslim. Qala farafa'a usbu'ahul karimah ila sama' rafi'an laha ila man huwa fawqaha wa fawqa kulli syai'. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat jari beliau yang mulia ke arah langit, dalam keadaan beliau mengangkatnya mengarah kepada zat yang di atas, naam, dan di atas segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini isyarat, menunjuk dengan jari. Qailan Allahumma syhad, dalam keadaan beliau mengatakan, ya Allah, persaksikanlah. Baik, ini jelas, teman. Faka'anna nusyahidu tilkal usbu'al kari, naam, tilkal usbu'al karimata wa hiya marfu'atun ila Allah.
Maka seakan-akan kita betul-betul menyaksikan jari yang mulia tersebut dalam keadaan apa? Diangkat, diisyaratkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha di atas. Fadzalikal lisanul karimu wa huwa yaqulu liman rafa'a usbu'ahu ilaih Allahumma syhad. Dan seakan-akan kita pun menyaksikan lisan yang mulia tersebut dalam keadaan dia berucap kepada zat yang beliau mengangkat tangannya mengarah kepadanya, yaitu berucap, berdoa, diarahkan khitabnya kepada Allah. Beliau mengatakan Allahumma syhad, ya Allah persaksikanlah. Ini jelas ikhwan, dalil juga menunjukkan bahwasanya Allah di atas. Wa nashhadu annahu ballaghal balaghal mubin wa adda risalata rabbih kama umir wa nasaha ummatahu ghayatan nasihah. Dan kita pun mempersaksikan bahwasanya beliau telah menyampaikan dengan penyampaian yang sangat jelas dan menunaikan risalah dari Rabb-Nya sebagaimana diperintahkan, dan telah menasihati umatnya dengan sebagus-bagus nasihat. Fala yahtaju ma'a bayanihi wa tablighihi wa kashfihi wa idhahihi ila tanattu'il mutanatti'in wa hadlaqatil mutahadzliqin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehingga tidaklah butuh bersamaan dengan jelasnya penjelasan beliau dan penyampaian beliau serta penyingkapan beliau terhadap hal-hal yang tersembunyi yang sulit dipahami, juga pemaparan beliau. Ini semuanya ikhwan fillah tidak butuh kepada tanattu'il mutanatti'in, yaitu tidak butuh pada berdalam-dalamnya orang-orang yang berdalam-dalam dalam membahas, dan juga tidak butuh falsafat dari orang-orang yang suka bersilat lidah. Tidak butuh teori-teori yang banyak. Karena penjelasan Nabi SAW sudah sangat gamblang. Walhamdulillahirabbil alamin. Dengan isyarat itu saja orang yang fitrahnya masih bagus akan jelas paham bahwasanya itu menunjukkan Allah di atas. Ar-Rabi' Asyar, yang ke-14, At-tasrihu bilafdil ain kaqauli a'lamil khalqi bihi wa ansahihim li ummatihi wa afsahihim bayanan ma'al ma'na sahih bilafdin la yuhimu batilan biwajhin ayna Allah fi ghairi mawdi'. Dalil yang ke-14, penegasan dengan lafaz aina, di mana Nabi SAW bertanya, aina, di mana? Seperti perkataan orang yang paling, atau perkataan makhluk yang paling berilmu, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, dan paling menasehati umat ini, serta paling fasih penjelasannya tentang makna yang paling benar, mampu menjelaskan dengan kemampuan yang mencapai puncak untuk mengungkapkan makna yang benar dengan lafaz yang tidak mungkin ada pemaknaan batil dari semua sisinya. Nah, beliau mengatakan Aina Allah, di mana Allah? Pada beberapa tempat, fi ghairi maudhi', tidak hanya di satu tempat saja. Tapi beliau menanyakan itu. Aina Allah, di mana Allah? Sebagaimana dalam hadis Muawiyah bin al-Hakam As-Sulami, ketika Rasulullah SAW bertanya kepada jariyah, kepada seorang budak perempuan, aina Allah, di mana Allah? Kemudian si budak tadi mengatakan fis sama, dan Nabi SAW mentakrirnya, membenarkan apa yang dijawab oleh jariyah tersebut. Ini menunjukkan bahwasannya yang dimaksud adalah fis sama, yaitu ketinggian dari siapa? Zat. Allah itu di atas zatnya. Dan pertanyaan di mana Allah, ya kawan, pertanyaan nabawi, pertanyaan dari Nabi SAW, sehingga tidak boleh seorang merasa alergi dengan pertanyaan tersebut, sebagaimana banyak muncul hal ini dari kalangan ahlul bidah, baik Asy'ariyah
Jahmiyah, Maturidiyah maupun yang lain mengatakan bahwasanya ini tidak boleh ditanyakan. Bahkan ini pertanyaan nabawi, pertanyaan dari Nabi untuk menguji seorang imannya betul atau tidak. Al-khamis asyar, yang ke-15, syahadatuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam liman qala inna rabbahu fis sama'i bil iman. Masih berhubungan dengan nomor 14 ya, persaksian Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang menegaskan bahwasanya Rabbnya itu fis sama'. Rabbnya itu apa? Di atas langit, atau Rabbnya itu di atas. Dipersaksikan oleh Nabi dengan apa? Dengan keimanan. Nabi katakan, "Atiqha fa innaha mu'minah." Bebaskan dia karena sesungguhnya dia beriman. Ketika mampu menjawab dengan benar, pertanyaan Nabi, "Ayna Allah?" dan dijawab fis sama', di atas langit. As-sadis asyar, yang ke-16, ikhbaruhu ta'ala an Fir'aun annahu rama as-su'uda ila as-sama'i liyattali'a ila ilahi Musa. Pengkhabaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang Fir'aun bahwasanya dia Dia ingin untuk bisa naik ke langit agar melihat ilahnya Musa. Taib, fayukadzibuhu fima akhbarahu min annahu subhanahu fawqas samawat. Kemudian dia ingin mendustakan, fayukadzibahu fima akhbarahu min annahu subhanahu fawqas samawat. Kemudian Fir'aun ini ingin mendustakan Musa pada apa-apa yang dikhabarkan olehnya, bahwasanya ilahnya itu di atas semua langit-langit yang ada. Paham pendalilan yang ke-15 ini? Ke-16. Allah mengkhabarkan, ikhwan, Fir'aun ingin apa? Ingin naik ke langit. Makanya dia meminta dibangunkan suatu sarana agar bisa naik ke langit untuk apa? Melihat ilahnya Musa. Kalau memang benar apa yang dikatakan Musa, menunjukkan bahwasanya Nabi Musa tegas dan dipahami oleh Fir'aun dan semua anak buahnya bahwasanya Nabi Musa mengkhabarkan ilahnya itu apa? Di atas langit. Paham? Menunjukkan ini juga seruan para anbiya, seruan para nabi dan rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menegaskan bahwasanya zat yang diibadahi yaitu Allah Subhanahu wa taala itu di atas langit. Faqala, maka Fir'aun mengatakan sebagaimana Allah kabarkan dalam Al-Qur'an, ya Haman ibni li sarha la'alli ablughul asbabas samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadziba. Ini minta apa? Dibuatkan kepada Haman suatu bangunan tinggi, gedung pencakar langit untuk bisa mencapai apa? Mencapai pintu-pintu langit untuk melihat ilahnya Musa, karena sesungguhnya aku menyangka dia itu seorang pendusta. Faman nafal 'uluwa minal jahmiyati fahuwa fir'auni faman athbatahu fahuwa musawi muhammadi. Sehingga dari sini kita ketahui siapa saja yang menolak ketinggian, menolak sifat tinggi, menolak bahwasanya Allah di atas dari kalangan Jahmiyah, maka sesungguhnya dia adalah Fir'auni, pengikut Fir'aun. Karena Fir'aun menolak itu, paham? Fir'aun yang menolak bahwasanya ilah Musa itu di atas. Maka Jahmiyah sebenarnya apa? Fir'auni, pengikut Fir'aun. Dan siapa saja yang menetapkan sifat ulu bagi Allah, maka dia adalah Musawi Muhammadi, orang yang mengikuti akidahnya Musa dan juga akidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta akidah semua anbiya wa rasul. As-sabi asyar, ke-17, ikhbaruhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu taraddada baina Musa alaihi salam wa baina rabbih lailatal mi'raj bisababi takhfifis salati. Fayas'adu ila rabbih
thumma ya'udu ila Musa iddata mirar. Pengkhabaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berbolak-balik antara Musa dengan Allah Subhanahu wa taala pada malam Mi'raj dengan sebab apa? Permohonan untuk meringankan salat, meringankan kewajiban salat. Sehingga Nabi kita naik ke atas menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian turun kembali menemui Musa berkali-kali, dan kisahnya masyhur. Nah, dan hadis tentang Mi'raj sendiri ya kawan, Isra Mi'raj ini dalil yang menunjukkan sifat tinggi bagi Allah. Kenapa? Karena naik ini masuk pada uruj, ya kan? Dalil yang keberapa? Penetapan urujnya sesuatu pada Allah ke berapa? Ketiga. As-samin asyar an-nususud dalatu ala ru'yati ahlil jannati lahu ta'ala. Semua nas-nas yang menunjukkan tentang apa? Ru'ya ahlil jannah, yaitu melihatnya penduduk surga pada Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya penduduk surga melihat Allah minal kitabi wa sunnah, baik dari Alkitab maupun as-sunnah, yang derajatnya apa? Mutawatir ini. Tingkatannya mutawatir, penetapan bahwasanya penduduk surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala kelak. Wa ikhbaruhun Nabi sallallahu alaihi wasallam annahum yarawnahu ka ru'yati syamsi wal qamari lailatal badri laisa dunahu sahab. Juga berkhabaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka akan melihat Allah seperti apa? Seperti melihat matahari dan rembulan pada malam purnama, tidak ada awan sama sekali. Perhatikan, hal yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, di mana beliau apa? Beliau katakan sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian seperti apa? Seperti saat ini kalian melihat bulan. Dalam artian sangat jelas, tidak perlu berdesak-desakan. Dan apa? Sisi yang lain, fala yarawnahu illa min fawqihim. Mereka tidaklah melihat Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala itu di atas mereka. Sebagaimana kita melihat bulan, kita di bawah, bulan di atas. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, baina ahlul jannati fi na'imihim in sata'a lahum nur farafa'u ru'usahum fa idzal jabbaru jalla jalaluhu qad ashrafa 'alaihim min fawqihim wa qala ya ahlal jannah salamun 'alaikum thumma qara'a qawlahu ta'ala salamun qawlan min rabbir rahim thumma yatawara 'anhum wa tamqa rahmatuhu wa barakatuhu 'alaihim fi diyarihim. Ini telah kita lewati dulu. Sanadnya apa? Derajat hadis ini apa? Dhaif. Telah kita lewati dulu. Baik. Yang padanya kisah bahwasanya ketika penduduk surga bernikmat-nikmat, tiba-tiba bersinar cahaya, maka mereka mengangkat kepala-kepala mereka. Kemudian mereka melihat Allah Subhanahu wa taala dari atas mereka. Tapi sanadnya dhaif. Rawahu Imam Ahmad fil Musnad wa ghairuh. Min hadits Jabir radhiyallahu anhu. Qala wa la yatimmu inkarul fawqiyati illa bi inkari ra'yah. Sehingga tidaklah sempurna pengingkaran fauqiyah kecuali dengan mengingkari ru'yah. Tidak mungkin seorang mengingkari fauqiyah tapi kok menetapkan bahwasanya Allah dilihat kelak di hari kiamat. Makanya walihada taradal jahmiyatu asy-syiqqain wa saddaqa ahlu sunnati bil amrayni ma'an wa aqarru bihima wa sara man athbata ar-ru'yata wan nafya
Taib, man asbata ar-ru'yata wa nafal 'uluwa mudzabdzaban baina dzalik. Perhatikan, karena apa? Mengingkari fauqiyah berarti harus mengingkari apa? Ru'yah, paham? Makanya orang-orang Jahmiyah gentle ya kawan. Taradal Jahmiyah syiqqain. Akhirnya apa? Jahmiyah pun memukul rata dua perkara ini, yaitu mereka tolak semuanya, tidak menetapkan fauqiyah, tidak juga menetapkan ru'yah. Sedangkan ahlu sunnah menetapkan kedua-duanya sekaligus, menetapkan fauqiyah dan menetapkan ru'yah. Nah, berarti tersisa golongan ketiga, Pak. Jadilah orang-orang yang menetapkan ru'yah tapi apa? Menolak sifat ulu, menjadi orang-orang yang apa? Mudzabdzaban baina dzalik. Orang-orang yang apa? Tidak punya prinsip jelas. Mudzabdzab. Yang dimaksud di sini adalah Asy'ariyah. Memang Asy'ariyah ikhwani fillah orang yang bingung sebenarnya. Menetapkan juga tidak sempurna, tapi menolak juga tidak sempurna. Ini mudzabdzab. Maka paling banyak tanaqud dalam masalah ini orang-orang Asy'ariyah. La ilaha ula wa la ilaha ula. Tidak kepada orang Jahmiyah sekalian sesat, menolak dua-duanya. Tidak pula kepada ahlu sunnah untuk apa? Untuk berada di atas al-haq secara sempurna. Wa hadhil anwa' min al-adillati law busitat afraduha la balaghat nahwa alfi dalil. Dan jenis dalil ini ya kawan, jenis dalil ini kalau apa dijabarkan masing-masingnya, maka akan bisa mencapai apa? 1000 dalil. Karena yang dijelaskan di sini hanya apa? Hanya jenisnya, bukan masing-masing dalilnya. Fa'alal muta'awil an yujiba an dzalika kullih wa hayhat lahu bijawabin sahihin an ba'di dzalik. Maka atas orang yang mentakwilkan wajib untuk menjawab semua itu dan hayhat, sesuatu yang jauh, untuk dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar untuk sebagiannya saja. Sebagiannya saja tidak akan bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Kenapa? Karena menolak kebenaran tidak akan mungkin dia bisa mendatangkan jawaban yang benar. Mesti jawabannya adalah sesuatu yang batil. Kalau sekilas itu benar, mesti akan dibongkar oleh para ulama ar-rasikhuna fil ilm. Sebagaimana mayoritas syubhat yang dibawakan oleh ahlul batil. Taib ini sampai ke 18 apa? Berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktabi hadza walhamdulillahi rabbil alamin.